Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza wa jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar pembicaraan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik pembicaraan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang dia ada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, merupakan cita-cita terbesar seorang muslim, harapan tertinggi seorang mukmin manakala ia mendapatkan keberkahan pada dirinya, pada keluarganya, pada harta bendanya, pada sanak saudaranya, dan pada apa yang ada di sekitarnya. Itulah yang dia harapkan, berkah pada dirinya, berkah pada umurnya, berkah pada segala yang ada di sekitarnya. Ini harapan besar, dan ini merupakan keinginan terbesar dari seorang muslim tatkala hidup di dunia ini, agar bisa mendapatkan kesuksesan hidup, baik hidup di dunia, terlebih tatkala nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul akhir nanti. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keberkahan di dalam bahasa Arab, al-barakah, diambil dari kata birkah, yang maknanya tidak keluar dari 3 makna kata para ulama. Yang pertama, maknanya adalah al-luzum, tetap, stabil dia. Yang kedua, maknanya adalah an-nama'u waz-ziyadah, terus bertambah dan berkembang. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa al-barakatu kathratul khairi wa thubutuh. Yang namanya berkah adalah banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan tetap pada sesuatu itu. Dan yang ketiga, berkah artinya as-sa'adah, kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba. Inilah keberkahan, dan keberkahan itu jamaah sekalian ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah. Allah tak berikan kepada mereka yang tak dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma yaftahullahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Segala yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa yang ditahan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa melepaskannya setelah daripada itu. Menunjukkan bahwa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka minta dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berkah kepada hamba-hamba pilihan Allah, terutama dari kalangan Nabi dan Rasul Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, menghikayatkan ucapan Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabiun Mubarak, Nabi yang diberkahi oleh Allah. Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan aku, kata Nabi Isa, diberkahi oleh Allah aynama kuntu, dimanapun aku berada selalu saja ada keberkahan. Pada diriku keberkahan, di sekitarku ada keberkahan, dan aku membawa berkah dimanapun aku berada. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, keberkahan tidak mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kepada mereka yang taat. Sebab keberkahan berbanding lurus dengan ketaatan. Semakin taat seseorang, maka semakin banyak keberkahannya. Semakin jauh dia dari ketaatan, maka semakin jauh pula dari keberkahan. Maka Allah syaratkan keberkahan, adanya keberkahan, turunnya keberkahan dengan ketaatan seseorang kepada Allah, iman dan takwa yang menjadi dasar dan pondasinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan, kata Allah, andaikan penduduk bumi beriman dan bertakwa,
Syaratnya iman dan takwa kepada Allah. Maka Allah berikan balasan, Allah berikan ganjaran. La fatahna alaihim, niscaya Allah akan bukakan untuk mereka barakatin, keberkahan-keberkahan, minas samai wal ard, baik dari atas langit maupun dari dalam bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa kepada Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi manusia justru mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Perhatikan ayat yang mulia ini, surat Al-A'raf ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan keberkahan dengan dua perkara, iman dan takwa kepada Allah. Artinya jamaah sekalian, tak ada keberkahan bagi mereka yang tak beriman, tak ada keberkahan bagi mereka yang tak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dituntut untuk beriman, keimanan yang benar, keimanan yang betul-betul merasuk di dalam hati, keimanan yang tak menyisakan keraguan sedikit pun. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Itulah 6 rukun keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim dan mukmin. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keimananlah yang akan membukakan pintu berkah. Selain iman, maka dia harus lanjutkan dengan ketakwaan kepada Allah. Jalankan ketaatan, jalankan perintah, tinggalkan maksiat. Itulah makna dari takwa. Anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah, dibimbing di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau harapkan dari ketaatan itu, engkau harapkan darinya pahala di sisi Allah. Kemudian kau tinggalkan maksiat, dibimbing di atas cahaya hidayah dari Allah. Kau tinggalkan maksiat semata karena takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Itulah ketakwaan jamaah sekalian. Maka mereka yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mintalah berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh telah banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa minta berkah. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada kita, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, berkahilah kami pada pendengaran-pendengaran kami, pada penglihatan-penglihatan kami, pada hati-hati kami, demikian pula pada istri dan anak keturunan kami. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini doa keberkahan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga mengajarkan doa ketika ada orang yang memberikan jamuan kepada kita, doakan keberkahan untuk dia. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah berkah kepada mereka pada rezeki yang telah Kau berikan kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah dan rahmati mereka ya Allah. Ini doa yang kita ucapkan kepada orang yang memberikan jamuan kepada kita. Doa keberkahan. Ini menunjukkan bahwa keberkahan adalah kunci kesuksesan di dalam hidup. Tanpa keberkahan, maka tidak mungkin kita bisa memperoleh kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan keberkahan pada sahabat-sahabatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya Ummu Sulaim,
Maka Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, doakan keberkahan untuk Anas bin Malik. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta orang ini. Ya Allah, perbanyaklah anak keturunannya. Ya Allah, berkahilah ia pada apa yang kau berikan kepada dia. Doa keberkahan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka berkah itu di tangan Allah. Minta dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah di dalam minta berkah kepada sesuatu yang tak punya berkah, pada apa-apa yang tidak ditetapkan berkah pada dirinya, baik pada pepohonan atau pada bebatuan atau kuburan-kuburan yang dikeramatkan atau benda-benda yang dijimatkan. Ini semua tidak membawa berkah, justru membawa kesengsaraan jamaah sekalian. Dahulu orang-orang musyrikin, mereka ngalap berkah dengan pohon-pohon yang dikeramatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam jami'nya, beliau pernah lewat dalam suatu peperangan, dalam perang Hunain. Rasulullah melewati pohon miliknya orang-orang musyrikin yang mereka biasa menggantungkan pedang-pedang mereka di situ untuk mengharapkan berkah pada pohon itu. Pohon itu dinamakan Dzatu Anwat. Lewatlah Nabi dan sahabat. Kemudian sahabat yang baru masuk Islam berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami juga pohon seperti itu, pohon yang bisa kami ngalap berkah di situ, sebagaimana orang musyrikin juga punya pohon berkah begitu. Maka mendengarkan itu Rasulullah langsung berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Dalam riwayat lain Nabi berkata, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Qultum, wahai sahabat, sungguh kalian berkata, kama qalat Banu Israel li Musa, kalian persis berkata seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan kami sesembahan sebagaimana orang musyrikin itu punya sesembahan. Ditegur oleh Nabi, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Keberkahan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta berkah dari Allah, bukan daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keberkahan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang yang hidupnya berkah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan terus ada pada dirinya. Allah jadikan pada hamba-hambanya ada keberkahan. Allah jadikan pada tempat-tempat tertentu ada keberkahan. Allah jadikan pada waktu dan momen-momen tertentu ada keberkahan. Bulan Ramadan yang telah kita lewati dikatakan sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar. Allah jadikan sepertiga malam terakhir sebagai malam yang diberkahi, waktu yang diberkahi oleh Allah. Allah jadikan waktu pagi sebagai waktu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, burika li ummati fi bukuriha, Allah berkahi umatku di waktu paginya. Ini waktu-waktu yang diberkahi. Allah jadikan juga tempat-tempat ada yang diberkahi. Masjid ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab dia tempat yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, ahabbul biqa'i ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama 3 masjid yang paling utama yang ada di dunia ini, Masjidil Haram, wa Masjidun Nabawi, wa Masjidul Aqsa, tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu dan tempat yang diberkahi, kita bisa dapatkan keberkahannya manakala
kita melakukan ketaatan di dalamnya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka dengan itulah kita bisa memperoleh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sana ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan keberkahan. Di antara yang disebutkan oleh Nabi, yang pertama adalah as-sidqu, kejujuran. Jujur akan membawa berkah. Jujur dalam ucapanmu, jujur dalam perbuatanmu, jujur dalam perniagaanmu akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Rasulullah pernah bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling melakukan jual beli, mereka bisa memilih antara memutuskan atau melanjutkan selama mereka belum berpisah, kata Nabi. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya berlaku jujur, kemudian menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahi jual beli dari mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama, tapi sebaliknya, kalau mereka berdusta dan menyembunyikan, menutup-nutupi, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka. Perhatikan bagaimana kejujuran berperan penting di dalam mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara amalan yang bisa mendatangkan keberkahan adalah perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar akan mendatangkan keberkahan. Lihat keberkahannya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman ketika menyebutkan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam, memerintahkan kepada umatnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi Nuh, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, lihat keberkahannya, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat dari atas langit. Sampai di situ? Ternyata tidak. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kemudian Allah akan banyakkan harta dan anak keturunan kalian. Sampai di situ belum lagi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah jadikan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Lihat keberkahan dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ampunan Allah kita harapkan, keberkahan pun datang kepada kita. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir yang bisa mendatangkan keberkahan adalah hendaknya kita membiasakan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Ramadan kita sering baca Quran, maka jangan putuskan bacaan Quran itu, sebab Quran adalah kitab yang diberkahi. Orang yang membacanya pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, sifatnya apa? Mubarak. Dia kitab yang diberkahi.
agar kalian tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita, menjadikan hidup kita penuh dengan berkah, diberkahi dimanapun kita berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa durriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.